Di bagian laut yang paling dalam berdiri Istana Raja Laut. Dan dia memiliki 6 anak perempuan. Mereka bermain di taman sepanjang hari. Berbeda dengan putri lainnya, yang bungsu pendiam dan merenung. Dan namanya adalah The Little Mermaid. Yang terpenting, dia suka mendengarkan cerita tentang dunia orang. Secara tradisional, Putri Duyung hanya bisa muncul ke permukaan untuk pertama kalinya pada ulang tahun ke-16-nya. Dan sekarang saatnya melihat negeri dan putri bungsu. Dia muncul di dekat kapal, bernyanyi dan musik datang dari geladak. Ini adalah pertama kalinya sang putri melihat kapal itu. Di kabin kapal, Putri Duyung kecil melihat seorang pangeran tampan. Untuk waktu yang lama dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Tiba-tiba, badai dahsyat dimulai di laut. Kapal pangeran menabrak batu dan hancur berkeping-keping. Dalam kegelapan total, petir menyambar, dan Putri Duyung kecil melihat pangeran jatuh ke laut. Dia menyelamatkannya dengan membawanya ke darat. Segera pangeran itu ditemukan oleh seorang gadis yang lewat. Ketika dia bangun, dia tersenyum padanya dan berterima kasih padanya karena telah menyelamatkannya. Putri Duyung kecil menjadi sedih karena sang pangeran bahkan tidak tahu tentang keberadaannya. Dia menyelam ke dalam air dan berenang menjauh. Dari cerita ayahnya tentang orang-orang, Putri Duyung kecil mengetahui bahwa mereka menganggap ekor ikan Putri Duyung itu jelek. Oleh karena itu, untuk menyenangkan seseorang harus memperoleh 2 kaki. Keesokan harinya, Putri Duyung kecil pergi ke penyihir laut. Penyihir itu setuju untuk membuatkan ramuan untuknya yang akan mengubah ekor ikan menjadi sepasang kaki yang ramping. Kiprah sang putri akan anggun, tetapi setiap langkah yang diambilnya akan membawa rasa sakit yang tak tertahankan. Dan jika pangeran menikah dengan yang lain, Putri Duyung kecil akan berubah menjadi buih laut. Sebagai gantinya, penyihir itu ingin mengambil suaranya yang indah dari gadis itu. Sang putri siap untuk apapun untuk dekat dengan pangeran, dan dia setuju. Setelah berlayar ke istana pangeran di malam hari, Putri Duyung kecil meminum minuman ajaib. Rasa sakit yang tajam melanda dirinya dan dia pingsan. Bangun di sore hari, gadis itu melihat pangeran di depannya, dan menurunkan matanya, menemukan 2 kaki sebagai pengganti ekor ikan. Pangeran mencoba mencari tahu siapa dia dan bagaimana dia bisa sampai di sini, tetapi Putri Duyung kecil tidak dapat berbicara. Meskipun gaya berjalannya yang lapang dan tariannya yang indah, dia merasakan sakit yang luar biasa di kakinya. Sang pangeran semakin terikat pada Putri Duyung kecil, tetapi tetap memperlakukannya seperti anak kecil yang lucu. Tidak pernah terlintas dalam benaknya untuk menjadikan dia istrinya. Suatu ketika pangeran mengakui bahwa hatinya ditempati oleh orang yang telah menyelamatkannya sejak lama di pantai, dan mereka akan menikah. Putri Duyung kecil itu sangat kesal, tetapi tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Ketika tiba waktunya untuk pernikahan, pangeran mengundang Putri Duyung kecil untuk pergi bersama pengantin baru dalam perjalanan bulan madu. Tenda bulan madu mewah tersebar di dek kapal. Putri Duyung kecil memiliki 1 malam terakhir untuk bersama orang yang dia tinggalkan rumahnya, memberikan suaranya yang indah dan menanggung siksaan tanpa akhir setiap hari. Tapi dia bahkan tidak menyadarinya. Ketika keheningan terjadi di kapal, Putri Duyung kecil duduk di geladak dan menunggu sinar matahari pertama. Tiba-tiba, di dekat kapal, dia melihat saudara perempuannya. Mereka dengan air mata meminta penyihir untuk membantu menyelamatkan sang putri dari kematian. Penyihir itu memberi mereka pisau tajam, yang akan digunakan Putri Duyung kecil untuk menembus hati pangeran. Setetes darahnya akan mengubah kakinya menjadi ekor, dan dia bisa kembali ke laut. Putri Duyung kecil melihat ke dalam tenda, dan melihat ada sepasang kekasih yang sedang tidur. Dia tidak menemukan kekuatan untuk mengambil nyawa pangeran, dan melemparkan belati ke laut. Dengan kesedihan, Putri Duyung kecil menceburkan diri ke dalam air. Tapi kebaikan sang putri meluluhkan hati penyihir jahat itu. Penyihir itu membatalkan mantranya, dan Putri Duyung kecil lagi-lagi memiliki ekor ikan, bukan kaki manusia. Dahulu kala ada seorang gadis kecil yang baik. Dia manis kepada semua orang yang hanya melihatnya. Tapi dia adalah yang terindah dan tersayang dari semua neneknya, yang bahkan tidak tahu apa yang harus diberikan kepada cucu tercintanya. Suatu kali dia memberinya topi beludru merah. Dan karena topi ini sangat cocok untuknya, dan dia tidak ingin memakai apapun, mereka mulai memanggilnya Little Red Riding Hood. Suatu ketika ibunya meminta untuk membawakan sepotong kue dan sebotol anggur untuk neneknya. Mereka mengatakan bahwa dia sakit dan lemah, itu akan baik untuknya. Dia memerintahkan ibuku untuk tidak melarikan diri dari jalan, jika tidak dia akan jatuh dan memecahkan botol, dan kemudian nenek tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan ketika dia datang ke neneknya, agar dia tidak lupa untuk menyapanya.
Little Red Riding Hood patuh, mengambil hadiah dan berangkat. Dan nenek saya sudah tinggal di belakang hutan, setengah jam berjalan kaki dari desa. Dan segera setelah Little Red Riding Hood memasuki hutan, dia bertemu dengan seekor serigala. Gadis itu, bagaimanapun, tidak tahu jenis binatang buas apa itu, dan sama sekali tidak takut padanya. Dia menyapa dengan sopan. Serigala itu juga berperilaku sangat sopan, jadi si kecil berkerudung merah memberi tahu serigala itu bahwa dia membawa hadiah untuk nenek tercintanya. Dan ketika dia memberi tahu bagaimana cara pergi ke rumah neneknya, serigala berpikir dalam hati bagaimana dia bisa memakan tidak hanya wanita tua itu, tetapi juga seorang gadis cantik. Dan kemudian serigala berpikir untuk menunjukkan kepada Little Red Riding Hood sebuah padang rumput yang luas dengan bunga-bunga indah. Gadis kecil berkerudung merah, saat dia melihat banyak bunga yang indah, berpikir bahwa akan menyenangkan untuk membawakan nenek seikat bunga segar, karena itu juga akan menyenangkan hatinya. Ya, dan lari dari jalan ke samping, dan mulai mengumpulkan bunga. Jika dia memetik satu bunga sedikit, seperti bunga yang lain memanggilnya, itu bahkan lebih baik, dan dia akan mengejarnya. Dan begitulah ia melangkah semakin jauh ke kedalaman hutan. Dan serigala itu langsung lari ke rumah nenek dan mengetuk pintu. Nenek bertanya siapa yang ada di sana. Dan serigala itu menjawab dengan suara tipis bahwa yang membawakan pai dan anggur adalah Little Red Riding Hood. Wanita tua itu percaya dan memerintahkan untuk menekan kait dan masuk. Serigala menekan kait, pintu terbuka, dan dia lari ke gubuk neneknya. Saya bergegas ke tempat tidur nenek saya dan langsung menelannya. Kemudian dia mengenakan gaun neneknya dan topinya di atas kepalanya, pergi tidur dan menunggu. Sementara itu, gadis berkerudung merah berlari dan mengejar bunga, dan ketika dia mengumpulkan sebanyak mungkin yang dia bisa bawa, dia teringat kembali tentang neneknya dan pergi ke rumahnya. Dia sangat terkejut karena pintunya terbuka lebar, dan ketika dia memasuki ruangan, dia memanggil neneknya. Tidak ada jawaban. Cucu perempuan itu naik ke tempat tidur, dan melihat nenek sedang berbaring, dan dia telah menarik topinya di hidung, dan itu tampak sangat aneh. Little Red Riding Hood bertanya dengan bingung mengapa nenek memiliki telinga sebesar itu. Dan serigala menjawab dengan suara nenek untuk mendengar lebih baik. Kemudian Little Red Riding Hood bertanya mengapa nenek memiliki mata yang besar. Untuk lebih melihat Anda, serigala menjawab. Dan lengannya sangat besar sehingga lebih mudah untuk digenggam. Dan ketika Little Red Riding Hood melihat mulut serigala dan hanya bertanya mengapa nenek memiliki mulut yang begitu besar, serigala itu menerkamnya, berteriak, agar aku bisa memakanmu. Dan bagaimana dia melompat keluar dari bawah selimut dan menelan gadis malang itu. Setelah merasa muak dengan cara ini, serigala kembali tertidur, dan mulai mendengkur sebanyak yang dia bisa. Saat itu seorang pemburu sedang lewat di depan rumah nenek, mendengar dengkuran dan bertanya-tanya apakah telah terjadi sesuatu pada wanita tua itu sehingga dia mendengkur begitu. Dia memasuki rumah, pergi ke tempat tidur dan melihat bahwa serigala sedang tidur di sana. Dan dia sudah lama memburu penjahat ini. Dia ingin membunuhnya dengan pistol, tetapi terpikir olehnya bahwa serigala itu mungkin menelan neneknya dan dia masih bisa diselamatkan. Itulah mengapa dia tidak menembak, tetapi membuka lebar mulut serigala, dan melihat topi merah menyala di sana. Seorang gadis melompat keluar dari mulutnya dan berkata bahwa neneknya masih di sana. Pemburu itu membuka mulut serigala lebih lebar lagi, dan nenek tua itu entah bagaimana keluar dari balik kerudung merah. Mereka senang, mulai memeluk dan berterima kasih kepada pemburu. Mereka memutuskan untuk memberi pelajaran pada serigala yang licik. Mereka membawa batu-batu besar secepat mungkin, memasukkannya ke dalam mulut dan perut serigala, dan membawanya ke halaman. Dan ketika serigala bangun, dia melihat pemburu, dan hendak melarikan diri, tetapi tidak dapat menahan beban batu, dan jatuh ke tanah. Ini menyenangkan ketiganya, sementara serigala bangkit dan hampir tidak menyeret perutnya yang berat ke dalam hutan yang gelap. Mereka tidak pernah melihatnya lagi.
Beginilah cara mereka memberi pelajaran pada serigala yang licik, dan Little Red Riding Hood memutuskan bahwa dia tidak akan pernah lagi melanggar perintah ibu.